yuhibbul fuqara wal masakin, ini Kanjeng Nabi. Kalau orang mengatakan ini cinta Rasul mudah, namun untuk mendapatkan mahabbah dari Rasul yang sulit. Kanjeng Nabi kan mencintai fuqara wal masakin. Dan siapa orang yang siap jadi fuqara dan masakin? Kalau dia menjadi ghani, dia ghani yang sakit seperti Abdurrahman bin Auf. Kalau dia alim, dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia menjadi pejabat, dia pejabat yang adil ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, saja Ali radhiyallahu anhum. Kalau dia menjadi alim, dia mengamalkan ilmunya. Ada sebuah hadis yang diterima oleh para sahabat yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini hadisnya sederhana, namun para sahabat ketika mendengar hadis tersebut sangat bahagia, sangat senang. Hadis tersebut kalau Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahad, ayuksaru almar'u ma'aman ahad. Orang besok oleh Allah dikumpulkan dengan siapa dia mencintai di dunia. Nanti ada ulama yang mengupas hadis tersebut ya. Almar'u ma'aman ahad fi dunya wal akhirat, dengan arti kalau orang itu senang nonton bola, ini di dunia biasanya kumpul dengan orang-orang yang main bola, nonton bareng, nonton TV. Musik juga demikian, dia senang dengan artis, di dunia dia kumpul dengan artis, nonton. Namun kalau orang itu mencintai ulama, mencintai orang sholihin, ya hadir di majlis-majlis demikian, majlis ilmu, majlis zikirlah, mahabbah yang demikian ini akan berdampak, dampak amal soleh, hati baik, terus mahabbah kepada Allah. Namun bila mana orang itu kumpulnya dengan orang yang tidak baik, membuahkan amalnya buruk, hatinya buruk, terus tidak mencintai Allah, tidak mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majlis yang demikian, kita kumpul dengan para habib, para ulama, para sholihin, ini supaya kita menghadiri perhatian. Dalam kitab Bukhari diterangkan, ada malaikat itu mencari ahli zikir. Ketika majlis zikir itu ditemukan, maka malaikat tersebut memanggil malaikat-malaikat yang lain, sehingga majlis yang demikian, majlis ilmi, majlis sholat zikir ini dihadiri oleh malaikat dan rahmat Allah diturunkan, sehingga majlis yang demikian sejuk, tenang, adem ayemnya, tidak gaduh. Nanti bandingkan dengan majlis dangdut ya, majlis bola sampai nonton bola mati di tawuran. Majlis demikian yang tidak, walaupun dekatan singgol-singgolan ya, tidak gelut, tidak apa ya, terantem aja. Terus ada dialog antara malaikat dan Allah, padahal Allah Maha Tahu. Allah untuk membanggakan kepada orang yang hadir di majlis demikian, membanggakan kepada malaikat. Dan di akhir dialog bahwasanya orang yang hadir di majlis demikian ini dimuliakan oleh Allah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hadir di majlis demikian dia diberi pahala, dia dimuliakan oleh Allah, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hadir di majlis demikian, ini doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka panjenengan hadir di majlis yang demikian ini supaya ditindaklanjuti, dan dalam menindaklanjutinya yaitu supaya anak-anak panjenengan dipondokkan, dipesantrenkan. Kalau panjenengan baik hadir majlis demikian, kalau anak dipondokkan, maka insya Allah anaknya menjadi as-sholihin was-sholihat, menjadi ulama yang amilin sebab orang tua yang demikian, hadir majlis demikian ini akan membuahkan
Allah diberi anak yang solihin wa solihat, diberi oleh Allah zuriyat dan thayyibah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Orang yang hadir di majlis demikian dicatat oleh Allah, dan antara catat oleh Allah di antara buahnya orang yang hadir di majlis demikian majlis jamaah ini di antara buahnya anaknya minas sholihin wa sholih. Allah marzuqna as-sholihin wa sholihat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Majlis yang demikian sudah dipertahankan dan istiqomah. Kita kumpul dengan guru-guru kita. Ada sebuah ayat qala ta'ala walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriyahnya beriman, maka besok oleh Allah dikumpulkan di derajat yang lebih mulia supaya orang yang beriman bahagia. Dalam tafsir Munir, zuriyah dibagi menjadi dua. Satu zuriyah binasab, yaitu bapak, ibu dan anak. Bila mana orang tua itu mendoakan anak, terus anaknya takwa, orang takwa itu rezekinya dimudahkan oleh Allah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, dan dia dimudahkan oleh Allah, dan tempatnya oleh Allah disiapkan di surga. Bila mana orang tua itu mendoakan anak dan anaknya di surga, besok anak ini akan mengajak kepada kedua orang tua di surga supaya orang-orang mukmin bahagia. Ini dzurriyyah binasa. Kedua adalah dzurriyyah bisabab. Dzurriyyah bisabab itu murid karena mendapatkan ridho dari gurunya, maka murid tersebut besok oleh Allah dikumpulkan oleh Allah beserta guru-gurunya di derajat yang mulia supaya orang mukmin bahagia. Maka kita dengan guru-guru kita ini supaya menyambung, guru kita ada sanadnya sampai Rasulullah. Jadi kalau kita memutus hubungan kita terhadap guru-guru kita akan rugi. Coba, orang mulia itu sebab diantara guru ya, guru. Kita tahu amalan yang memasukkan ke surga sebab guru. Kita tahu amalan yang memasukkan neraka kita menjauh sebab guru. Ibadah kita diterima sebab guru. Kita bisa ngerti baik sebab guru. Kita bisa agama guru. Kita tahu kepada Allah sebab guru. Kita tahu kepada Rasulullah sebab guru. Betapa jasanya guru terhadap murid, sehingga as-syukru huwa syukrul wasaid. Syukur itu menyukuri kepada lantaran-lantaran. Jadi artinya kalau kita terhadap orang yang berbuat baik kepada kita atau guru, kita sudah bersyukur dan mendoakan, dan kita berbaik, kita ziarahi ketika meninggal dunia. Asyukur wa syukur wasaid oleh Rasulullah SAW. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang berbuat baik, ini namanya orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bersyukur itu merupakan ibadah yang nilainya kelas tinggi, ibadahnya kelas tinggi. Kita tahu kebaikan sebab guru kita. Jadi kita kumpul dengan orang-orang soleh, dengan guru kita, supaya kita jalin dengan baik. Kita berhubungan dengan baik. Dan juga saya akan mengijazahkan sholawat, itu sallallahu ala Muhammad.